Apa kata mereka seputar dunia usaha, ekonomi dan keluarga, pendidikan, sosial masyarakat, seni dan budaya, atau bahkan politik. Saksikan Woman Corner setiap hari Rabu pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV. Bersama saya Sulfani Salfidi. Batam TV, Jembatan Hati. Woman Corner Plus. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat malam, salam sejahtera. Saya Sulfani Safdin, hadir dalam program Woman Corner Plus. Segala inspirasi bermula di sini dan kali ini kami menghadirkan langsung pelaku usaha pemilik Tiara Kekri. Mungkin bagi Anda yang senang sekali dengan kue kekek yang mungkin mini-mini, terus kemudian dengan kreasi 3 dimensinya, mungkin nggak bisa inilah istilahnya pengen ngulangin terus nyobain makanan ini, tapi Anda harus ketemu dulu dong sama orang pemiliknya ya. Ini ada Mbak Sari Suryani yang akan menemani saya pada malam hari ini di Woman Corner Plus, dan kita akan sapa dulu ya. Selamat malam Mbak Sari, apa kabar? Baik. Sehat ya? Insya Allah. Baik, dan ini sudah hadir kedua kalinya di Woman Corner Plus. Ya, di Woman Corner ya tahun lalu ya, kali ini hadir di Woman Corner Plus. Dan pemirsa, Anda bisa lihat di depan saya sekarang lagi demamnya rainbow cake. Sebenarnya apa sih istimewa rainbow cake ini kok jadinya ajang tren ataupun mungkin ini ajang gengsi buat ibu-ibu yang senang sekali kalau memesan kue ulang tahun atau makanan-makanan ringan tuh dengan dengan warna-warna pelangi, mungkin dengan rasanya juga ya kali. Nah, jadi, cukup menarik ya. Baik, Mbak Sari, kenapa sih tertarik ini buat rainbow cake? Apakah memang karena lagi demamnya rainbow cake atau memang Mbak Sarinya sendiri sudah bikin planning bahwa tahun depan kayaknya kita punya kreasi baru nih gitu, gimana? Ya awalnya sih enggak sih Mbak, karena kan emang awalnya kan spesialisasi saya kan cupcake, kue 3 dimensi seperti yang para customer udah tahu lah ya. Tiba-tiba customer yang lebih aktif sih ya karena saya via online ya, online-nya tuh via BB, customer saya lebih aktif, mereka yang request gitu. Sebenarnya sih ini dari 6 bulan yang lalu saya udah tahu, cuman sering ada masukan susah loh, sulit, rumit, ngejelimet gitu kan. Jadi belum ada yang minta pun gitu kan, belum ada yang minta request pun, jadi 1-2 orang, lama-lama kok banyak yang minta gitu kan. Jadi ya udah mencoba apa yang customer request, saya coba mengadakan gitu loh, dan emang lagi booming banget ya di kafe-kafe. Benar, jadi ini intinya lebih kepada request dari customer, terus kemudian memang lagi demamnya rainbow cake juga ya Mbak Sari ya. Sampai semuanya, semua kalau bisa pelangi-pelangi gitu ya. Untungnya kalau pakaian juga nggak harus pelangi-pelangi juga ya, warna-warnanya. Tie-dye, jemputan kan? Oh ya jemputan, oh ya benar. Dan Mbak Sari, mungkin ceritakan juga kepada pemirsa Batam TV, mungkin apakah memang membuat cake atau ini ada satu hal yang hobi, atau memang sebenarnya Mbak Sari awalnya nih otodidak, tiba-tiba jadi ibu rumah tangga, kayaknya kepikiran deh bikin kue atau apa gitu. Ya awalnya sih emang jujur nggak bisa masak sama sekali. Oh nggak bisa masak ya? Masuk dapur tuh jarang karena wanita karir banget. Terus ya sejak merit aja sih, mencoba mencari kesibukan yang positif daripada terus nggak rela ngelihat orang kok berkembang, saya hanya duduk di rumah gitu kan. Terus alhamdulillah ada bakat seni di sedikit gitu, kayaknya dia minta disalurkan. Jadi keluarlah ke kue-kue ini gitu. Kalau dulu kebetulan tukang gambar baju, sekarang ya tukang gambar kue. Sebenarnya nggak jauh beda, sama-sama seni juga ya, cuman ini lebih kepada makanan, yang kemarin itu justru lebih kepada desain-desain baju ya Mbak ya. Kalau kemarin kan bisa tampil cantik, kalau sekarang bikin kenyang. Bikin kenyang dan menghasilkan ya. Alhamdulillah. Baik, kita akan ajak pemirsa di rumah untuk melihat liputan Mbak Sari saat membuat rainbow cake ini hanya di Woman Corner Plus. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, kami hadir usai jeda pariwara. Woman Corner Plus.
Sari Suryani, ibu asal Sumatera Barat yang satu ini sangat ahli di bidang membuat cemilan cupcake dan cake 3 dimensi. Ketertarikan untuk cemilan cake ini membuat Sari bisa mendapatkan berbagai inspirasi rasa dan bentuk saat pembuatan cake. Jadi setelah 2,5 tahun berjalan, semakin banyak permintaan, walaupun kita hanya usaha kue rumahan, tapi permintaan sangat banyak sampai kita kewalahan. Namun dengan seiringnya berjalannya waktu, saya mencoba mengembangkan Tiara Cakery tidak hanya dengan kue-kue 3 dimensi, tetapi juga mengeluarkan produk-produk baru. Apa yang sedang tren di masyarakat luas, di kafe-kafe, kami mencoba mengikutinya. Lagi tren red velvet, kita ikuti. Kini ibu satu anak ini sangat dikenal bagi kalangan pecinta cemilan cupcake dan cake 3 dimensi. Untuk itu, Sari membuat cake pelangi yang kini menjadi tren dan ternyata menjadi salah satu pesanan yang paling diminati oleh pelanggannya. Nah, belakangan ini sedang tren rainbow cake. Kita juga bikin rainbow cake versi kue utuh, tapi ada juga yang versi kecil. Nah, ini alhamdulillah minatnya sangat banyak ya, peminatnya. Jadi kadang-kadang orang yang mau pulang ke Jakarta atau ke luar kota atau luar pulau yang kecil pun mereka membawa ini untuk oleh-oleh keluarganya. Alhamdulillah itu sangat-sangat tinggi permintaannya. Jadi kita lumayan agak kewalahan, tapi kita excited. Tetap kita ngeluarin versi-versi baru, apalagi Ramadan. Saya berencana mengeluarkan versi yang gelas. Jadi orang buka puasa pun bisa dengan rainbow cake versi kecil pun masih terjangkau. Untuk harga relatif terjangkau karena cake yang dibuat disesuaikan dengan bahan baku dan tingkat kesulitan pembuatannya. Sari berharap usahanya bisa berkembang dengan mempunyai toko khusus cakery yang bisa memudahkan para pelanggannya untuk mendapatkan cemilan cupcake dan cake 3 dimensinya. Insya Allah harapan kami Tiara Cakery berkembang di hati masyarakat Batam, karena kami membuat semua produk kami dengan hati, dengan perasaan cinta, dengan harapan pesan cinta itu bisa lewat kue kami dan membekas di hati para customer kami. Produk-produk kami selama ini saya pasarkan via online, via internet, ataupun yang lebih terbesar pun dari mulut ke mulut. Jadi seiring berjalannya waktu kami sudah mempunyai beberapa loyal customer, dan itu permintaan rainbow cake-nya selalu repeat order. Menikmati hasil usaha yang mempunyai nilai ekonomis yang menjanjikan, ini akan membuat kita terus belajar dan mengembangkan kreativitas yang lebih baik lagi. Silvani Safrudin, Azhari melaporkan. Kami hadir dengan memberikan inspirasi untuk mempercantik ruangan Anda dengan warna dan motif terbaru. Kabele Sofa, kami juga menyediakan roller blinds motorized system. Semua produk kami impor. Kunjungi kami segera. Tafeta Decor and Kabele Sofa, modern interior furnishing mewujudkan rumah Anda bagaikan istana. Woman Corner Plus. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Woman Corner Plus, dan kita akan buka line telepon di 462-218 jika Anda ingin bergabung bersama kami di sela-sela perbincangan kita pada malam hari ini bersama Mbak Sari ya. Dan tadi Anda sudah lihat liputan ke saya dan melihat bagaimana proses pembuatan rainbow cake dan juga bermacam kreasi Mbak Sari yang
cukup unik, terus kemudian seperti kayaknya itu kue bisa dimakan nggak sih sebenarnya? Tapi memang Mbak Sari spesialisnya nih lebih kepada apa nih? Cupcake-nya kah atau memang kue cake untuk yang 3 dimensi atau apa ini? Sebenarnya sih ke 3 dimensi ya, tapi karena ada banyak permintaan saya mencoba mengikuti tren yang ada. Gitu. Tapi dikombinasikan, misalnya kayak gini, semua orang bisa bikin rainbow cake. Betul. Tapi saya membuat ciri khas apa ya? Oh, rainbow cake saya tetap ada 3 dimensinya seperti ini. Benar. Oke, kita minta tolong pihak studio bisa tidak ya ambilin gambar lebih dekat. Jadi mungkin pemirsa di rumah bisa lihat sedikit seperti apa sih rainbow cake ada 3 dimensinya ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari kesekian banyak yang ada di sini, apa yang cake-cake yang ada 3 dimensi ini yang paling banyak diminati oleh para pelanggan ini apa saat ini? Memang masih rainbow juga atau memang ada yang lain Mbak Sari? Untuk saat ini selama 2 bulan dari kemarin ya, itu selalu rainbow sih, lebih dominan. Jadi yang kue 3 dimensi tetap ada banyak, tapi mungkin hanya 40%, 50%, 60% tuh rainbow setiap hari. Oh, rainbow. Baik, Mbak Sari kayaknya ada gambar-gambar itu deh. Itu kan itu kue-kue tuh kayaknya yang nah itu dia gambar-gambar cake. Itu sebenarnya tuh semua terbuat dari fondant dan ada itu cake beneran kan Mbak Sari? Iya, dalamnya cake beneran, bisa dimakan. Tapi ada nilai seninya. Jadi gitu. Selain memanjakan lidah juga memanjakan mata yang melihat. Seger ya. Jadi yang tapi biasanya kalau seperti ini ada nggak customer yang kayaknya aduh sayang deh dipotong kuenya gitu? Sering sih. Sering ya? Cuman kan ini kalau untuk sebelum acara ya nggak boleh masuk kulkas. Dia gitu. sih tahan 2 hari. Tapi kalau sesudah acara kan dia boleh masuk kulkas mungkin tapi agak basah dikit. Nggak apa-apa, tahan seminggu. Oh, tahan Di seminggu ya? kulkas, iya. Ada kok yang sampai anak kecil tuh pesan Barbie setiap hari dibuka pintu kulkasnya. Oke. Hanya untuk melihat itu kue. Jadi kue nggak dimakan? Hari kelima dipotong. Hari kelima dipotong. Masih aman kok. Masih aman ya. Baik, jadi ternyata ini tidak saja enak di lidah pemirsa, juga enak dipandang. Terus kemudian yang jadi menariknya adalah bagaimana si membuat kue seperti Mbak Sari berusaha untuk kreasinya tetap diminati dengan cara menjaga kualitas bahan-bahannya. Nah, saya juga pernah lihat rainbow cake. Saat ini Mbak Sari juga menawarkan ini ya, kue kering untuk lebaran ya Mbak Sari ya? Iya. Ini lidah kucing rainbow. Oke, lidah kucing rainbow pemirsa. Lidah kucingnya aja sampai rainbow begini pemirsa warnanya. Dan yang menjadi daya tarik juga di sini adalah pewarnaannya itu sepertinya tuh hidup gitu loh. Tidak seperti kalau kita bikin kue kan biasanya kalau sudah dibakar itu akan berubah warna. Nah ini kalau Mbak Sari bagaimana caranya kok bisa kue keringnya yang rainbow ini warnanya tuh kok cantik. Sama gitu loh, bisa hidup gitu loh gitu gimana? Sebenarnya untuk pertama kali saya bikin rainbow ini sangat sulit ya, tidak segampang yang dilihat. Jadi karena saya ada basic design ya, saya nggak sembarang misalnya warna merahnya, pokoknya merah biru dicampur gitu. Jadi kami pun pertama kali try and error tuh research and development lah istilahnya ya, sama anak buah saya. Itu pertama warna kita tuh amburadul. Merah sih merah, cuman merahnya ternyata terlalu dekat sama orange-nya. Terus ternyata birunya biru butek gitu kan. Sampai akhirnya kita coba lagi sampai ketemu warna yang enak dilihat tapi juga jangan terlalu banyak dipakai. Karena kita sebisa mungkin sedikit aja asal warnanya cantik udah. Kita nggak mau hanya terfokus ngincer supaya warnanya bagus, jadi kita bener-bener kita tetesin banyak-banyak, itu kan nggak bagus ya. Gitu ya, jadi kita pewarna yang kita pakai pun kualitasnya yang bagus, yang khusus. Jadi dia hanya beberapa tetes langsung jadi dan itu aman untuk dimakan. Bener-bener. Pewarna khusus makanan, bukan untuk baju. Oh iya kan benar. Ada tuh yang main asal. Iya benar. Jadi makanya kita sebagai konsumen atau mungkin yang pencinta makanan-makanan kek manis seperti ini, kita juga harus berhati-hati pemirsa karena betul. Kita nggak tahu paduan atau bahan baku yang digunakan seperti apa. Tapi yang pasti warna mungkin bisa jadi menjadi daya tarik, tetapi kita harus tahu juga siapa yang melakukan ini, apakah kita tahu latar belakangnya atau bagaimana. Betul. Karena ini adalah aset ya, kesehatan juga betul. Enak, tapi kalau dampaknya nggak baik juga nggak bagus juga ya Mas. Kenapa saya pilih-pilih segala sesuatu yang aman? Karena kan saya juga konsumsi sendiri. Untuk keluarga saya nggak mungkin saya ngeracunin anak saya gitu. Jadi saya benar-benar concern, saya pilih yang pewarna yang benar-benar untuk makanan dan aman dan